Kita 10 dari Kak kali ini kita akan terus sirkus lagi yang kalau ininya ada tamat kita selesaiin terus. Kalau ada lulus baru ya terus tiba-tiba itu lah. Aku udah gak kuat lagi tahu. Kuat lah, kehabisan oksigen gak bikin kita mati kali. Lupa ya. Tapi rasanya kayak beneran mau mati. Coba gak usah dipikir. Coba kamu gak manja. Aku mau tahu gimana jadinya badan kartun konyol kamu. Hei, santai aja kali. Ya santai aja kali kamu. Ya udah, aku coba ya. Oke, kayaknya udah mulai biru nih. Widih, ini baru nih. Sekarang mulai merah, Wah, oren. kuning. Hijau. Wow, lihat. Dia membiru pilu. Emang dia aslinya gitu. Kayaknya perubahan warnanya makin cepat. Kenapa harus aku sih? Kenapa nggak salah satu dari kalian aja? Ya, soalnya tiap orang tuh reaksinya beda-beda. Ini baru nih. Topengnya Genggel muter-muter. Warnanya makin cepat. Kenapa harus aku sih? Kenapa nggak salah satu dari kalian aja? Ya, soalnya tiap orang tuh reaksinya beda-beda. Misalnya, Kinger bercahaya. Ragata rambut keritingnya berdiri, topengnya Genggel muter-muter, terus si Super nggak belok lagi. Lenganku emang bisa lurus. Kalau kamu Dia nggak mau nunjukin ke kita soalnya dia cupu. Kan biar berasa misteriusnya. Penonton, menurut kalian gimana nih? Bisa nggak sih nggak kayak gitu? Kenapa kalian berdiri di sini kalau ada petualangan yang bisa dilakukan? Ini ngapain, Cok? Petualangan hari ini adalah misteri di Mildenhall Manor. Itu benar, rumah yang gede dan nyelipin ini katanya dipenuhi dengan banyak kejadian dan aktivitas paranormal. Tugas kalian adalah menyelidiki misteri rumah itu dan menangkap semua aktivitas hantu yang menghantui. Dan untuk pertama kalinya, kalian bisa. Coba mana? Aku bikin petualangan keren dan dewasa ini. Coba buat dia. Aku di mana? Apa? kali ini Bahasa apa tuh? Bahasa Spanyol. kesadaran sendiri kan? Mana aku tahu? Emang aku bosnya? Iya ada yang benar. Sekarang semuanya keretakan dimensi. Waktunya bertualang. Oh, tempatnya serem loh. Kira-kira hal mengerikan apa ya yang udah Ken siapin? Semoga petualangan ini nggak jadi tambahan mimpi buruk buat aku. Aku nggak terlalu suka horor dan nggak begitu tahan sama yang ngaget-ngagetin. Ya elah, masa gitu aja takut? Kenapa? Sama vacuum cleaner juga takut. Jangan gitu dong. Dia habis ngalamin banyak hal berat tahu. Kita semua juga kali. Ya kan, Genggel? Kalian dengar itu nggak? Halo, aku Gasly. Dan aku bakal jadi pemandu kalian. Kenapa mataku nggak bisa masuk lagi? Saya tak tahu. Jadi ingat waktu pertama kali aku kaget, tapi aku nggak tahu kenapa mata kamu nggak balik. Soalnya aku nggak ngalamin. Sebelum kalian lanjutin petualangannya, kalian harus pilih pintu mana yang bakal kalian lewatin. Pintu yang di sebelah kiri itu pintu normal. Pintu yang wow untuk semua usia. Bacot. Di kanan itu pintu yang serem banget. Pintu yang buat Subel si dewasa. Bacot. Kalian mau pilih yang mana? Apaan sih, Jax? Kenapa? Bukannya kita tuh harus nanggapin semua hantu ya? Kita pilih pintu yang mana ya? Mana ya? Yang itu aja kali ya? Terus. Tenang aja, Genggel, biar aku ambilin. Shit. Oh itu pintu yang seram. Oh shit, here we go again. Subel, Eksperimen keluar. anjir. Aku cuma mau ngomong sama kamu. Oh, aku tahu. Jadi selama ini kamu bisa gitu? Subel, aku cuma mau tahu kenapa kamu terus ngelewatin semua petualangan keren
Kayaknya mending gak usah. Kocak habis. Oke, lanjut. Bukan, maksudku aku udah bilang apa masalahku, tapi kamu gak pernah ingat soalnya. Udahlah. Pikiranku kayak kelapa yang dipoles lilin laba. Nggak ada yang lolos dari ingatanku. Masa? Bukan biar petualanganku lebih menarik buat kamu. Tuh kan, ini nih yang barusan aku maksud. Yang kamu pikirin cuma petualangan kamu. Masalahku nggak ada hubungannya sama petualangan. Itu, Tawa, kamu pasti nggak ngedengerin juga. Coba lihat lembah ganteng yang kugambar. Kita di mana nih? Pokoknya nggak mau orang nah saya. Oh, itu nggak mungkin. Oh lama. Penasaran, itu benda apa ya? Namaku Baron Theodore Wildenhall. Berburu hobiku yang sudah sangat lama aku lakukan. Walau bisa dikatakan berubah jadi obsesi. Makhluk yang kalian lihat telah kuburu selama bertahun-tahun. Bukan manusia, tapi juga bukan hewan. Sesuatu yang nista, juga jahat. Menghabiskan setiap hembusan nafasku untuk bisa melindungi keluargaku dari makhluk itu. Berharap ketika membunuhnya, aku bebas dari perasaan menjijikan dan kengerian yang tak terhindarkan. Aku salah. Tahu nggak? Aku mulai mikir, Gimana kalau kita coba cari jalan naik buat balik ke yang lain? Oke, bagus. Keren banget. Aku cinta petualangan ini. bukannya kita bisa pakai ini buat naik ke atas? Dikunci, kekunci. Oh ya pastilah, dikunci. Seneng banget deh ini kekunci. Selasa 4 Desember. Meski aku telah menembak berkali-kali di bagian vitalnya, memenggal kepalanya untuk trofi di dindingku, masalahku baru saja dimulai. Saat aku mengalihkan pandangan Alamak. meski sekilas, aku sadar tubuhnya telah menghilang. Makhluk itu belum mati, dia pasti kembali merampas yang kurang ku carinya. Dan jika ada yang mendengar ini, yang aku minta hanya satu. Terus awasi kepala itu. Kalian sudah diperingatkan. Penempatan cerita di sini agak ngerepotin ya. Dapet nih. Auto mati cuy. Dan kegelapan ini juga agak ngerepotin. Apa tuh? Kamu ya? Bukan? Oh, bentar. Maksudnya aku yang nyentuh kamu barusan. Ya, itu aku. Ini tanganmu kan? Itu mataku. Iya, tapi mata yang mana? Ya, kayaknya bukan itu deh poinnya. Bisa nggak berhenti nyentuh mataku? Oh iya, sorry. Kenapa? Ada apa? Aku baru inget cerita yang lucu banget. Apaan sih? Lah, terus kenapa kamu teriak? Tapi kayaknya nggak terlalu lucu sih. Ya ampun. Menurut aku, kita mending saling berpegangan. Terus jalan balik pelan-pelan ke ruang trofi. Ya, boleh juga sih. Itu apaan? Apanya apaan? Itu. Itu mungkin cuma magnet. Atau kapal. Masa kapal? Iya, apapun itu. Aku rasa kita seharusnya benar-benar diam. Oke, ya aku setuju sih. Sadar nggak sih kamu tuh kadang nyambung, kadang enggak tahu. Alat di sini. Sopi cok. Bukannya itu malah bikin berisik ya? Beneran ada lalat loh. Nah, dapat. Kayaknya sih ketangkep. Tapi tanganku nggak kelihatan. Alamak. Permisi, bisa ngomong yang jelas nggak? Aku nggak ngerti tadi. Gali lalatnya lagi. Ayo, cepetan, cepetan. Omni, kayaknya ini makhluk yang dimaksud rekaman tadi. Buru, cepetan, ayo cepat, ayo. Ayo, cepat, 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 cepat.
Nasib ke jomblo. Akhirnya. Ayo cepat. Hah? Oh iya benar. Siap untuk lepas landas karena kapal ini bakal naik ke atas. Hah? Kok gini? Ini mah turun. Kenapa kita nggak naik? Naik! Petualanganku itu bukan buat menyiksa tamuku. Semua penderitaan yang terjadi 100% enggak sengaja kayak para penjahat perang. Emang siapa juga yang ngomongin itu? Aku sama sekali nggak peduli sama petualangan kamu. Ya terus masalahnya apa, Zubul? Aku udah coba ingat, tapi kamu dan otakku nggak mau ngasih tahu aku. Aku masalahnya, inget nggak? Aku nggak suka diriku. Aku benci tubuh ini. Semua bagian konyol yang bisa dilepas ini. Aku cuma butuh sesuatu yang bikin aku nyaman. Oh iya, sekarang aku ingat kenapa aku nggak bisa ingat. Itu karena masalahnya udah selesai. Cukup ganti bagian Zubul yang nggak kamu suka dengan yang lebih baik. Aku udah nyoba nyari bagian yang aku suka sejak hari pertamaku di sini. Jadi kembali ke petualangan. Lupain aja lah. Lupain? Udah lupain. Lupa apanya? Kane, gak ada yang suka petualangan bodohmu. Haha, lucu banget, Zubul. Ragata terlalu baik buat ngomong. Jax kayak aneh sama semuanya. Genggal terlalu pemalu buat ngomong. Sementara Kinger gila. Terus Pom nih, dia kayak makin trauma setiap balik dari petualangan. Oh, Zubul. Bikin petualangan itu keahlianku. Satu-satunya tujuan keberadaanku. Dan yang kamu bilang barusan artinya aku payah dalam hal yang kukuasai dan itu sangat. Kalau mau kok bisa? Bisa anjir. Sebenarnya sisi terapi siapa sih? Oh iya, kita kan perlu nyari tahu akar masalah perilakumu. Aku bakal nunjukin bercak tinta dan kamu harus ungkapkan kata pertama yang ada di pikiranmu. Oh iya, jadi namanya apa ya? Aduh, Lupa gua. kita di mana lagi? Oh iya kan. Tahu deh, ruang bawah tanah mungkin. Keadaan jadi jauh lebih buruk dari yang dapat kubayangkan. Ketakutan telah mengubahku sampai ke titik di mana aku tidak lagi dapat menjadi pelindung yang dibutuhkan bagi istri dan anak-anakku. Tercekat pada setiap bayangan, setiap suara. Senggat. Aku berhasil menembak makhluk itu. Ternyata yang menembak adalah istriku. Itu ironis, bukan? Dalam upayaku melindungi mereka, aku malah berakhir menjadi monster. Kini aku menunggu di ruang bawah tanah, melindungi satu-satunya hal yang tersisa, jiwaku. Aku bersumpah akan menghentikan makhluk itu bagaimanapun caranya. Gimana kalau kita ambil senapan? Oh iya, bener juga. Tolong jangan hidup lagi ya. Oke, siap. Waduh mau. Kayaknya cuma ada 2 peluru. Kita nggak boleh meleset. Iya. Ngumpet di belakangku. Kinger, kayaknya di sebelah sini juga ada masalah tuh. Oke, kamu tenang aja. Biar aku yang beres. Mat. Double kill anjay. Ternyata nggak terlalu sulit. Itulah yang akan kukatakan kalau aku tidak tahu bahwa makhluk itu sebenarnya adalah malaikat Tuhan. Apa? Dan siapapun yang menyakitinya akan diseret ke dalam neraka terkutuk yang dingin di mana Dingin tetapi tidak kejam. para pendengar, tapi kebutuhan hidup untuk keluar dari aula terkutuk neraka dan tubuh kalian akan menjadi kunci bagi keberhasilan. Bentar deh. Terus gimana dia ngerekam ini kalau dia di neraka?
sisi lain, Kak. Aku turut prihatin loh soal suamimu yang ngebunuh kamu. Kayak nggak tahu laki-laki. Prioritasnya kan emang selalu aneh. Iya, aku tahu banget kok. Mantap. Iya, aku harap mereka nggak bosen sama monolognya yang ngebosenin. Pria itu bisa mengubah cerita 57 detik jadi sebuah tragedi Yunani. Oke, nanti aku Anjay. tanya ya kalau ketemu mereka. Makasih loh buat tehnya. Senang banget deh bisa ngobrol di sini. Santai aja lah. Kapan-kapan mampir lagi ya. Oh ya, pasti. Selamat para konwafelku yang perkasa. Kalian telah memilih jalan damai dan kalian harus bangga dengan kebaikan diri kalian. Sayangnya kalian harus menunggu sampai petualangan temanmu yang lain selesai sebelum aku mengizinkan kalian pergi. Kira-kira berapa lama lagi ya? Ini nggak kayak neraka-neraka yang biasa kita bayangin nggak sih? Beneran lagi ada di neraka sekarang. Neraka! Aku emang kesiksa, tapi nggak mungkin aku disiksa di neraka beneran. Pak, tenang ya. Aku yakin Kane pasti udah nyiapin jalan keluar. Tunggu. Biar aku coba sesuatu. Hei, ternyata beneran ada tangga tahu di sana. Mungkin itu jalan keluarnya. Siapa tahu berhasil, soalnya kan kita masih punya tubuh kita. Tapi aku khawatir sih sama yang dibilang rekaman itu. Aku mau nyoba lari aja lah. Tunggu, Pomni. Alamak. Pomni! Hei, keluar dari tubuhnya, dasar jiwa tertutup. Hei, kamu baik-baik aja kan? Enggak. Ya, aku rasa jiwa-jiwa itu tertarik pada makhluk hidup, mencari tubuh supaya bisa keluar. Ya ampun, 4 tahun ilmu komputer cuma buat beginian doang. Kenapa sih? Setiap detik aku di sini isinya cuma mimpi buruk. Udah kuduga pasti bakal begini. Dia cuma mau aku menderita. Aku beneran di neraka. Jangan begitu, kamu gak tersiksa kok. Ya, kita emang lagi beneran di neraka sih. Udah lupain aja. Gimana kalau kita relax dulu? Mumpung gak ada yang ngejar kita, ya kan? Semua gara-gara aku ya kita jadi berakhir di jalur ini. Maafin aku ya, Pomni. Kenapa kamu jadi beda banget sih pas di sini? Oh ya, emang iya? Biasanya habis jago nginget. Tapi dikelilingin kegelapan kayak begini, selalu ngebawa aku ke waktu tertentu. Tepat setelah istriku terabstraksi. Aku nggak ingat persis gimana kejadiannya, tapi kami berakhir di dalam benteng berdua. Di sana gelap. Dan gak tahu kenapa kegelapan itu bikin dia sedikit tenang. Tepi-tepi tajam yang keras mulai melunak. Dan dia gak terlihat marah lagi. Memang sih dia gak terlihat sama kayak dulu, tapi dia cukup tenang untuk kusentuh sekali lagi. Sebelum dia dikirim ke ruang bawah tanah. Aku selalu kembali ke momen itu setiap kali aku terjebak dalam kegelapan. Kamu punya istri di sini, di sirkus ini? Iya. Dia lucu, kreatif, dan tertarik banget sama entomologi. Dulu aku benci serangga dan ajaibnya, dia bisa bikin aku jadi suka. Ini emang bukan kenanganku yang paling ceria sih. Tapi seenggaknya cuma ini yang bisa aku kendaliin. Aku tahu gimana rasanya berada di sirkus ini. Kadang semuanya terasa percuma. Cuma beda.
Tapi enggak kok. Enggak kalau kamu punya orang yang peduli sama kamu. Kenangan indah itu sangat berarti. Simpan itu baik-baik. Mereka yang di sekitarmu. Kamu gak pernah tahu kapan mereka pergi. Di sini, hal terburuk yang bisa kamu lakuin itu membuat seseorang ngerasa gak diinginkan. Aku senang deh kamu ada di sini. Ok, em phải ghi cho nó. Tahu nggak? Dari tadi itu aku mikirin soal rekaman terakhir. Dia bilang, napas yang kalian ambil di sana akan jadi yang terakhir. Mungkin kita bisa lolos kalau kita nggak napas. Tapi aku nggak terlalu jago nahan napas. Nah, gimana kalau kita coba? Nggak usah kita pikirin. Kalau kita keluar dan balik lagi ke sirkus, kamu nanti bakal balik lagi jadi gila. Kamu pasti nggak bakalan ingat sama semua ini, ya kan? Kamu nggak usah mikirin aku. Selama kamu ingat, semuanya bakal baik-baik aja kok. Kamu itu kuat, Omni. Dan aku yakin kamu pasti bisa ngelewatin ini. Pegangan sama aku ya. Kita lewatin ini bareng-bareng. Kamu siap? Anjir. Saya katakan jet. Nyala bangku. Wah, Pomni, Kinger, kalian nggak apa-apa kan? Serem nggak tadi? Aku nggak apa-apa kok. Ini ada apa ya? Ah, udahlah, nggak usah dipikirin. Nanya. Omni tadi berani banget. Itu juga kalau aku nggak salah ingat. Itu nggak sih? Iya, gitu deh. Oh iya, Ragata. Ya? Aku cuma mau bilang, makasih ya udah selalu peduli sama aku. Kayaknya selama ini aku kurang ngehargain perhatian kamu. Oh, makasih loh, Pomni. Aku cuma mau mastiin kamu gak kenapa-napa. Kita semua tuh peduli banget tau sama kamu. Kamu gak lupa ngambil topeng komediku, kan? Ini aku mulai mikir Itu secer anjing. apakah beneran atau cuma bohong. Astaga naga, kayaknya mereka udah menyelesaikan petualangannya dan kembali. Cepetan, kita pura-pura nggak lagi sesi terakhir. Oke. Selamat datang para kucing susuku yang berisik. Kucing susu. Jangan manggil kami kayak gitu lagi. Hah, gimana rasanya kejebak sama si gila? Ya, sebenarnya lumayan kok. Siap. Sama coy. Oke, sudah jadi seperti sudah jawab. Kalau kembali sudah subscribe karena mereka mantap. Keluar. Seekor kera terburuk terpenjara dalam gua.